Puji syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat Tuhan dalam doa dan permohonan bahwasanya sesaat lagi kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami renungkan akan selalu ada berkat yang menguatkan, mengingatkan, serta memperbarui kehidupan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik. Sebab itu Tuhan, di hadapan Tuhan kami memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan berkenan memberkati waktu kami selama beberapa menit ke depan, supaya hati kami sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, begitu juga dengan mata, juga dengan telinga kami, semuanya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun berkat-Mu dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang terlewatkan bagi kami semua. Tentu hamba-Mu menyerahkan diri ini yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan, menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Sempurna, supaya kiranya segala kekurangan juga keterbatasan hamba-Mu dapat Engkau sempurnakan, sehingga apa yang sudah dipersiapkan dan akan ditaburkan benar-benar menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur, dan kami nyatakan hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Piye Agustusane? Lancar? Rame? Dapat hadiah? Ono sing jalan santai dapat hadiah utama? Enggak ada? Ada yang tidak dapat hadiah sama sekali? Baik di kampung, di kerjaan, di gereja, ono? Enggak ada? Semuanya dapat? Semuanya happy? Happy. Wis lah ya Agustusane wis lewat, besok September digenjot meneh. Karena Agustus ini cukup menurun kehadirannya karena banyak kegiatan di kampung yang tentunya saya bisa memaklumi, kita bisa maklumi bersama-sama. Nah, Agustusan selesai, ini kembali bulan September, mari kita kembali genjot semangat kita untuk beribadah dan melayani. Amin. Minggu terakhir di bulan Agustus masih dalam tema menang atas godaan. Kemarin kita sudah belajar tentang beberapa hal yang berkaitan dengan menang atas godaan. Dan di minggu terakhir ini saya mengakhiri dengan satu khotbah di mana kita akan belajar tentang berkat apa yang akan diterima oleh setiap orang yang menang atas godaan. Berkat apa yang akan diterima oleh setiap orang yang menang atas godaan. Ibarat sebuah perlombaan, jenengan Agustusan lomba apapun, setiap pemenang pasti dapat hadiah. Sing menang pasti dapat hadiah. Mau jalan santai, mau lomba
apa lomba makan kerupuk, mau lomba balap karung, mau lomba apapun itu yang jenengan ikuti, setiap yang menang pasti dapat hadiah. Demikian juga saya percaya bahwa siapa saja yang lulus dan menang atas setiap ujian, godaan, cobaan apapun itu bentuknya, saya percaya pasti akan dapat hadiah. Nah, apa itu? Mari kita akan simak terlebih dahulu. Kita akan baca terlebih dahulu dalam nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yakobus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12, di mana ini adalah nats tema kita pada bulan ini. Yakobus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-12. Ampun. Firman Tuhan berkata demikian dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dan mari kita bedah satu persatu. Berkat apa yang diterima oleh orang yang menang atas ujian, yang menang atas godaan, yang menang atas cobaan. Yang pertama, dalam kata-kata yang pertama, dalam ayat 12 ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya menggarisbawahi bahwa berkat yang diterima oleh setiap orang yang menang atas godaan, tentu mereka akan merasakan kebahagiaan. Ya pada dene kalau misalkan jenengan ikut lomba, jenengan lomba menang itu hadiah, bahagia apa mboten? Bahagia. Itu juga yang akan kita alami ketika kita menang atas godaan. Ada kebahagiaan, ada kepuasan, ada kebanggaan yang kita rasakan. Disadari ataupun tidak disadari. Ada kelegaan ketika kita mencapai kemenangan itu. Ketika kita bisa menaklukkan ego, ketika kita bisa menaklukkan diri sendiri. Ada kebahagiaan yang bisa kita miliki. Kebahagiaan karena kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Loh, apa kaitannya dengan dikasihi Tuhan? Karena saya percaya bahwa apapun itu bentuk ujian, cobaan, dan godaannya, itu adalah salah satu bentuk, salah satu cara Tuhan mengasihi kita. Setuju? Bentuk wujud bahwa Tuhan mengasihi kita adalah ketika Dia mengizinkan ujian, cobaan, godaan itu kita alami. Betul tidak? Karena selalu ada tujuan, ada selalu rencana Tuhan yang baik dalam setiap ujian dan godaan. Selalu ada hikmah, selalu ada positif yang bisa kita dapatkan ketika kita menerima ujian, godaan, cobaan itu. Dan ketika kita menang, berbahagialah kita. Karena apa? Kita masih dikasihi Tuhan. Kita masih diizinkan Tuhan untuk mengasah iman dan kekuatan melewati setiap ujian. Justru orang lek urepe dijarke, ora tau ana masalah ya ora piye-piye mung ngono tok. Itu malah perlu dipertanyakan. Menurut saya ya, janjane Tuhan ki perhatian apa ora? Lek Tuhan gak perhatian, janjane Tuhan sayang apa ora? Lek wis Tuhan rasa yang perlu dipertanyakan, janjane apa sing wis mbok lakoni? Sampai uripmu mung datar-datar wae. Pak, lek aku milih urip datar daripada daripada
mengalami ujian, mengalami cobaan. Salah. Cobaan itu mau ndak mau harus kita lewati. Padha dene bocah sekolah. Pak, aku mulai milih ya aku mending rasa ujian, Pak. Ora iso. Ujian itu harus kamu lewati supaya apa? Supaya kamu naik level. Supaya kamu naik kelas. Supaya kamu naik tingkat. Kalau Anda tidak mau melewati ujian, tidak mau melewati godaan, Anda akan tetap ada di level yang sama sepanjang hidup. Mau? Level imanmu ya mung semono-semono tok. Level kesabaranmu ya mung semono-semono tok. Tidak ada peningkatan, tidak ada kedewasaan. Mau? Justru karena Tuhan sayang, Tuhan mau kita naik kelas, makanya Tuhan izinkan godaan. Sebagaimana Tuhan juga mengizinkan godaan itu dialami, dilakukan, dijalani oleh hambanya yang dikatakan paling saleh, paling setia saat itu, yaitu Ayub. Karena Tuhan begitu sayang kepada Ayub yang saleh ini, dia tidak membiarkan uripe Ayub mung enak-enakan tok. Maka ketika datang iblis meminta izin untuk menggoda Ayub, Tuhan mengizinkan. Dan terbukti Ayub tahan uji. Seperti yang tadi dikatakan, saya katakan bahwa kebahagiaan itu juga berasal dari kepuasan diri ketika kita bisa menaklukkan setiap tantangan. Podo tadi yang saya katakan, ketika dalam lomba pasti ada kebahagiaan ketika kita menerima hadiah. Ketika kita menang ada kebahagiaan, ada kebanggaan. Pun juga kita akan alami ketika kita menang atas godaan itu. Jadi disadari atau tidak, setiap orang yang menang atas ujian ada kebahagiaan. Contoh, saking senengnya sampai disampaikan lewat kesaksian oleh Pak Bahtiar. Ketika dia sudah berjanji untuk mancing iwak supaya bisa dinikmati bersama-sama waktu Agustusan. Betul ya? Kemarin disaksikan lewat KPB itu. Hampir menyerah karena sepanjang hari sampai siang gak entuk-entuk. Tapi ketika dia bisa mengalahkan egonya, ego untuk tak balik wae gitu. Ketika dia bisa menang atas egonya, kenapa saya bilang menang atas ego? Karena musuh terbesar manusia itu siapa toh? Diri sendiri. Ingat saya kemarin minggu katakan, musuh terbesar kita itu bukan iblis. Iblis itu tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Menurut Yakobus juga, kalau ada meneruskan ayat itu sampai ayat 13 dan seterusnya, tiap-tiap orang dicobai oleh dirinya sendiri. Iblis ki mau nggoda, tapi keputusan untuk jatuh ada di tangan kita. Maka musuh terbesar tentunya adalah kita sendiri. Dan setiap orang yang bisa menaklukkan egonya, menaklukkan diri sendiri, tentu ada kebahagiaan, betul? Apa meneh lek wis terbukti menang. Ora mutung njur balik tapi tetap melanjutkan walaupun dalam batasan waktu mergo wis ditelepon Deborah. Pak jam sore-sore engko telat lek goreng kesuwen. Tapi ada kemenangan yang boleh disaksikan dalam kesaksian KPU. Bangga mboten Pak Bahtiar? Dan saya pribadi yang mendengarkan yang merasa diberkati, ora mung masalah ngrasakne nilane, tapi ketika ternyata melihat prosesnya sedemikian rupa, yo ikut bahagia. Ya kan? Ada kebahagiaan yang dirasakan ketika kita itu berhasil menaklukkan diri sendiri, menang atas godaan itu. Yaitu karena musuh yang terbesar itu
adalah diri kita sendiri atau ego kita sendiri. Maka berbahagialah ketika kita tidak jatuh dalam dosa karena ego kita. Dan kita patut berbangga dan berbahagia hati. Kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, berkat apa yang akan diterima oleh setiap orang yang menang atas godaan itu? Ayat selanjutnya mengatakan bahwa setiap orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, setiap orang yang berhasil melewati godaan, ia akan menjadi pribadi yang tahan uji. Setiap orang yang berhasil melewati ujian, ia akan menjadi pribadi yang tahan uji atau tahan banting. Sama halnya seperti logam, seperti besi yang terus-menerus ditempa, akan menghasilkan satu besi yang mungkin lebih tajam atau lebih kuat, lebih bakal, tergantung ia dibuat apa ketika ditempa. Ketika dia ditempa untuk dipergunakan sebagai pisau, apa meneh? Parang, arit. Ketika semakin ditempa, dia akan semakin tajam. Dan terbukti bisa memotong segala macam benda. Anda pernah melihat napa mboten? Apakah itu di TV atau itu di YouTube kalau zaman sekarang? Lomba landep-landepan. Landep tahu landep? Tajam. Sapa ngerti basane Semarang beda karo Kediri. Lomba landep-landepan, lomba tajem-tajeman pisau. Di Indonesia ternyata sudah ada. Jadi ada serangkaian uji coba yang harus dilewati untuk membuktikan bahwa pisau itu tajam. Tali tambang yang biasa untuk tarik tambang itu harus sekali tebas, putus. Baik dalam keadaan ditidurkan gini di atas kayu atau apa, ataupun ketika dia diklewerke. Mungkin kalau ditatai kayu dibacok mungkin bisa tugel, tapi lek diklewerke belum tentu. Ngire sedotan sekali sesrek. Ada. Terus bola dikeluncirke gini terus harus tugel, harus sigar dan macam-macam. Di Jepang ada perlombaan ketajaman katana atau pedang samurai itu kalau tidak nggak tahu katana. Harus bisa menebas apa kayu atau apa gitu. Endi sing paling landep. Dan saya percaya setiap pisau, setiap pedang yang ditempa lebih sering, lebih baik, diasah lebih banyak, itulah pedang atau pisau yang paling tajam. Demikian juga halnya kita. Ya, setiap ujian, godaan dan cobaan itu Tuhan izinkan untuk menempa kita. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Supaya lebih dapat bersabar. Supaya dapat lebih beriman. Supaya dapat lebih dewasa. Asal tidak menyerah. Ya, asal tidak menyerah. Sehingga ketika suatu saat kita diizinkan lagi oleh Tuhan menghadapi permasalahan-permasalahan lain, kita pun akan mampu untuk melewatinya lagi. Karena apa? Wes teruji. Wes tahu. Pernah enggak dengar istilah atau mungkin itu terucap dari mulut panjenengan sendiri? Aku wes tahu luwih soro timbang saiki. Makanya saiki aku ora kaget. Pernah enggak? Terucap sendiri atau mungkin mendengar dari mulut orang lain? Kenapa? Karena sudah teruji. Baik mentalnya, hatinya, pikirannya sudah teruji. Terlebih
zaman itu semakin ke sini, kalau kata orang ini zamannya zaman akhir, ora zaman edan ya. Lek edan iki sing edan menungsone. Lek zamane ngono tetep bae gitu loh. Menungsone sing tambah edan. Ya lah? Tidak peduli punya jabatan atau tidak, tidak peduli laki-laki atau perempuan, tidak peduli anak-anak atau orang tua, semuanya wis mulai ngedan. Ya. Dan iblis juga semakin cerdik mengemas setiap godaan, dikemas sedemikian rupa ben manusia bisa tergoda. Kemasannya macam-macam. Artinya untuk orang bisa dosa, jatuh dalam dosa itu bisa lewat berbagai macam cara. Jenengan kalau dulu ada yang suka judi, dulu sebelum bertobat, ono sing suka judi, jujur ayo, judi pakai uang loh, orang mau keplek nek ngene pos kampleng tok ora enek apa-apane loh, judi. Atau mungkin pernah lihat orang judi, medianya apa? Paling ya mau kartu toh. Berkembang, kartu gue berubah jadi nomor. Di mana orang bisa nebak nomor. Berkembang, wong iso totoan bal-balan. Tebak skor, berkembang, bahkan sampai tebak-tebakan sopo sing pelanggaran dhisik. Sopo sing kartu kuning dhisik, apapun bisa jadi taruhan. Berkembang, sekarang bisa lewat online. Itu yang sudah diobrak-abrik sama pemerintah itu, judi slot. Muter gitu. Karena loh kok Pak Yus bisa tahu, Pak? Ya nonton berita tuh ya. Masa aku melu judi dhewe. Ya lek di modal yuda ya ora apa-apa. Ora ya, aja nganti. Tidak ada ceritanya orang itu main judi bisa kaya. Anda dapat hari ini sekali, besok kalahnya 10 kali. Sing sugih dalam judi iki mau bandar. Kita kalau mau judi, totoan, entek, menangi pisan kalah 10 pasti. Ayo coba tunjukkan sapa sing kaya karena judi. Di judi apapun itu bentuknya. Meh adu pitik zaman kerajaan dhisik judine adu pitik. Ya toh? Sekarang berkembang. Karena apa? Adu pitik sok digerebek polisi. Ya toh? Sekarang kan polisi nggak tahu orang itu lagi main judi atau tidak, wong nek HP. Nek jero kamar wae iso, ora perlu kumpul-kumpul. Ya toh? Zamannya semakin ngeri. Iblis semakin cerdik mengemas setiap godaan. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang tahan uji, ya repot. Pasti repot. Sebab itu dalam setiap kemenangan selalu ada hadiah. Dan yang nomor 2 yang saya catat pada pagi hari ini, hadiah bagi setiap orang yang menang atas godaan, ia menjadi pribadi yang semakin tahan uji. Hari ini menang, dia tahan uji. Hari ini menang lagi, dia tahan uji lagi. Semakin sering menang, mentalnya semakin terbentuk. Sehingga apapun yang ditawarkan iblis untuk mencobainya jatuh dalam dosa, saya yakin dalam nama Tuhan Yesus, kecil kemungkinan orang itu akan jatuh dalam dosa. Betul tak? Tapi sekali dia ditawari oleh godaan, oleh cobaan iblis, sekali dia jatuh, besok ditawari pasti jatuh lagi. Karena imannya belum tahan uji. Podo orang lek lomba apapun ya, khususnya yang resmi gitu. Orang lomba Agustusan ya, lomba yang resmi itu misalkan lomba nyanyi antar sekolah. Terus lomba nari antar sekolah, itu anak-anak sekolah.
lomba gambar antar sekolah. Saya dulu waktu zaman SD pernah lomba baca puisi antar sekolah. Terus pernah lomba cerdas cermat, lomba pelajar teladan sampai tingkat kota. Disaring dari gugus terus ke kecamatan terus tingkat kota lolos. Kalau seandainya kata tingkat kota lolos, akan lolos tingkat provinsi. Provinsi lolos nanti akan diadu nasional. Sayangnya sampai tingkat kota itu saya cuma dapat juara 2. Yang diambil cuma 1 tok untuk lolos ke tingkat provinsi. Nah, maksud saya apa? Dalam setiap lomba itu setiap kita lolos, ujiannya akan semakin berat. Tapi semakin berat ujian, mental kita pun semakin terbentuk. Beda mental orang yang pertama kali ikut lomba dengan mental orang yang sering ikut lomba. Betul enggak? Misalkan jenengan ikut lomba nyanyi, pertama kali mencoba ikut lomba nyanyi, walaupun itu mungkin lomba 17-an dengan kampung DRT, ndredeg ngewel. Ya enggak? Tapi Anda itu terbiasa nyanyi di mana-mana, apalagi ikut berbagai macam lomba lah. Antara RT Kediri ngarani sipil gitu. Kecil. Karena apa? Mentalnya sudah tahan uji. Nah, kalau kita semakin sering menerima ujian, ya berbahagialah. Karena apa? Berarti kita semakin terbentuk mental kita, sehingga apapun kedepannya yang akan menggoda, mencobai kita tidak akan Amin. Mangkane menango, ojo ngresulo ketika diuji. Nikmati, jalani, taklukkan. Gitu. Karena yang ketiga, setiap orang yang menang atas godaan, dia akan mendapatkan seperti ayat ini katakan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Setiap mereka yang menang atas godaan itu, selain mendapat kebahagiaan, selain mendapatkan kekuatan karena dia sudah tahan uji, dia juga akan mendapatkan mahkota kehidupan. Di mana saya percaya mahkota kehidupan itu akan kita dapatkan pertama baik di bumi maupun nanti di surga. Loh, mengapa Pak di bumi? Karena saya percaya di bumi pun Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagi mereka yang menang atas godaan. Bentuknya seperti apa? Banyak. Beberapa di antara penyertaan, kekuatan tadi, terus apa lagi? Berkat-berkat berupa perkenanan Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan diperkenan oleh Tuhan dan masih banyak lainnya. Segala sesuatu urusan diberi kemudahan oleh Tuhan. Itu bentuk mahkota kehidupan yang tersedia di bumi bagi mereka yang menang atas godaan itu. Bentuk penyertaan Tuhan, bentuk diberi kemudahan Tuhan. Selain Pak Batiar, Pak Didik kemarin juga memberi kesaksian. Nganter apa? Roti ulang tahun ke tempat yang antah berantah orang ngerti. Modalnya mung nekat dan mungkin juga iman. Kenapa saya katakan mungkin? Karena juga mungkin saja di tengah perjalanan apa meneh ketika mlebu alas ya Pak, lewati alas-alas, mungkin ndak Pak Didik nyerah. Balik wae lah golek ket ora ketemu. Mungkin ndak? Mungkin wae. Paling banter mung diseneni gitu. Tapi coba kita bayangkan seandainya kata Pak Didik benar-benar menyerah. Apakah dia akan mengalami penyertaan Tuhan? Apakah dia akan mengalami yang namanya diberi kemudahan oleh Tuhan? Ya ora wong nyerah kok. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia tidak menyerah, dia bisa melawan egonya untuk apapun yang terjadi, aku harus selesaikan tugas ini. Wah gitu kan. Lah kok Tuhan beri kemudahan ketemu dengan orang ibu-ibu
Lagi ngobrol-ngobrol turut dalan, ketika ditanya jebulo ibu-ibu ini meh rewang ke tempat di mana Pak Didi akan pergi. Pun jenengan ngetutne kula ngono ya Pak. Jajal ya Pak Didi tekan tengah dalan mundur. Golek iket ora ketemu. Balik wae lah gitu. Ketemu ibu-ibu ndak? Ya ketemu. Ibu-ibu, Bu Didik Santoso neng omah. Balik. Dan saya percaya setiap orang yang mampu menaklukkan setiap godaan akan diberi kemudahan oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan dalam segala hal. Tergantung prosesnya masing-masing, yang mana kita tidak bisa samakan. Lho Pak, aku ini ora nyerah pada kayak Pak Didi kok, tapi aku gak diberi kemudahan ya. Beda caranya Tuhan. Beda cara Tuhan bekerja antara satu orang dengan orang yang lain. Ojo dibanding-bandingke gitu ya. Ya ta? Piye dah lagune dah? 1000 sak lagu dah. Ya, tidak bisa disamakan. Oke, mau bodoh juga Pak Batiar. Jajal Pak Batiar nyerah. Nanti ya ini entuk. Apakah akan menerima mahkota kehidupan, yaitu penyertaan Tuhan, di mana pada akhirnya ketika Anda tidak menyerah, Anda mendapatkan lebih dari apa yang Anda harapkan? Dan setiap jemaat bisa akhirnya, yang datang ya, yang nggak datang ya salah ya datang. Ya tidak apa-apa, mungkin repot, mungkin kesal. Tapi bagi yang datang bisa menikmati. Nggak mungkin semuanya bisa menikmati kalau Pak Batiar wis jam 1 wis nyerah. Apa meneh ditelepon Deborah wisan kondang balik. Ya kalaupun akhirnya iso bawa menilai ya ora kabeh iso ngrasakne. Apa meneh aku ora mungkin untuk sing spesial. Nganggo ndok. Ndok sing nek jerone iwak kuwi mau maksude. Ora mungkin gitu. Akhirnya setiap kita bisa merasakan berkat itu ketika Pak Batiar akhirnya tidak menyerah. Demikian setiap kita yang mampu menguasai diri dan menang atasnya pastilah akan menerima berkat, kemudahan dan penyertaan Tuhan. Di akhirat pun sama. Ada janji Allah yang dijamin pasti akan digenapi. Bahwa setiap orang yang selama hidupnya di dunia menang atas godaan, ada surga yang diberikan. Amin. Sing mantep lah, amin. Setiap orang yang menang atas godaan, kelak di akhirat akan bersama dengan Tuhan di surganya yang kekal. Ada kehidupan yang kekal bagi siapa saja yang menang atas godaan dan mengasihi Dia. Dan itu janji Tuhan loh. Ora janjine Yakobus, ora janjine sapa Paulus, sapa meneh sing ora enek kaitane karo surat iki. Ora janjiku, tapi janji Allah. Janjine sapa? Yang dijanjikan Allah, ayat ini mengatakan. Mungkin ndak Allah bohong? Ora mungkin. Bisa sih bisa. Wong Allah kok apa yang nggak bisa. Tapi Dia tidak akan pernah berbohong. Karena kalau berbohong namanya bukan Allah. Mungkin jenenge Julius Kristiono iso bohong. Amin. Ya memang. Apa meneh Daniel Bayu gitu. Tapi yang namanya Allah tidak akan pernah. Mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada siapa saja yang menang atas godaan, baik di bumi maupun di surga. Di bumi ada berbagai macam penyertaan dan kemudahan yang diberikan kepada Tuhan. Di surga tentu ada kemuliaan bersama Tuhan di surga nanti. Jadi taklukkan setiap ujian, godaan dan cobaan. Yang namanya orang hidup itu pasti akan selalu melewati ujian.
Di awal-awal khotbah saya katakan kalau hari ini ujian pertama kita lolos, besok ada ujian kedua. Ujian kedua lolos kita ada ujian keberapa? Ketiga. Begitu juga keempat, kelima sampai seterusnya sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Selalu ada ujian. Bocah-bocah kuwi selama sekolah ya tetap ada ujian. Walaupun mungkin wis ora enak Eptanas tahun kemarin, nggak tahu tahun besok. Kita lek enak Eptanas meneh ya wis nikmati saja. Namanya bocah sekolah pasti ada ujian. Tiap tengah semester wae ono ujian. Gitu? Kalau gak pengen naik ujian, ora usah sekolah. Dol koran nek prapatan. Mayan toh. Karena mungkin ngewangi mamahmu belanja. Kue pun akan menjadi ujian lek tiba-tiba udan koran murak payu. Ujian meneh. Ya karena memang orang hidup gak akan pernah lepas dari namanya ujian, cobaan, godaan pasti ada. Tetapi tugas kita adalah selalu menang dan dapat menaklukkan setiap ujian. Caranya gimana? Taklukkan dirimu sendiri. Ora usah nyalahke setan apa meneh nyalahke Tuhan, taklukkan dirimu sendiri. Karena semua kejatuhan itu berawal dari ego kita. Yang tidak mampu memilih mana pilihan yang tepat. Gitu? Ditawari apapun oleh iblis, boleh lewat suami, lewat istri, lewat teman, lewat keluarga, ditawari apapun. Kalau kita bisa memilih untuk tidak menerimanya, maka kita akan menjadi pribadi yang menang. Walau seperti apapun konsekuensinya. Mungkin disatru, mungkin orang dikancani, karena kita gak bisa ngubyuki dosa mereka. Ya ora apa-apa. Yang penting kita menang dan dapat menaklukkan diri sendiri. Salah satu contoh orang yang menang, yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Sapa kira-kira? Bahtiku cewekku tersayang, ben Pak Repto cemburu. Menang. Bahti punya alasan untuk tidak ke gereja. Punya enggak alasan untuk tidak ke gereja? Tapi dia memilih untuk ke gereja. Ini orang yang bisa menguasai ego. Tetapi ada orang-orang yang jauh lebih sehat dari Bahti, nggak tahu sekarang kemana. Yang jelas tidak ke gereja aja. Padahal dia punya pilihan untuk bisa datang ke gereja. Kecuali kerja, kecuali sakit. Mungkin pengen bangkong, tahu bangkong? Bangkong tahu bangkong? Orang bangkong kono, bangkong itu kalau di Kediri, bangkong disebut bangkong itu ketika orang bangun siang itu bangkong. Atau Semarang apa nyebutnya? Hah? Ngerit. Ngerin. Oh, diambil dari basa krinan. Kalau kesiangan itu krinan. Lek Kediri nyebutnya. Tapi lek bangkong bangunnya siang itu bangkong itu. Ngelek dek Semarang ngerin gitu ya. Atau mungkin ada kalimat-kalimat lain. Nah, sudahlah nanti dibahas di luar. Tak ketawa-tawa. Tapi itulah ya. Tahu, sebenarnya tahu. Mungkin sengaja bangkong, sengaja ngerin atau sengaja apapun itu. Atau mungkin sengaja jalan-jalan. Saya berani katakan dia tidak mampu menaklukkan egonya sendiri. Jadi jangan berharap dapat hadiah. Wong menang atas dirimu sendiri aja tidak bisa kok. Meh njaluk penyertaan Tuhan dari mana? Dari mana? Meh minta dipermudah oleh Tuhan dari mana? Meh minta menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tahan uji dari mana? Mau minta kebahagiaan yang dari mana? Ketika kita masih kalah dengan ego. Gitu. Walhalah wis sepuh tiba. Ning kok ya jek semangate ra karuan gitu. Sing nom-nom itu kalau enggak iso ngluwi Bu Repto ngono, ora mergo enek Bu Repto kene tak lem-lem ora lho ya, tapi aku memang bangga. Saya memang bangga. Karena yang muda yang sehat pun belum tentu bisa seperti Bu Repto.
Dan tidak hanya di gereja sini, tapi di banyak gereja pun seperti itu. Egonya lebih menang. Maka jangan berharap dapat apapun ketika kita tidak bisa menaklukkan ego sendiri. Jadilah dewasa dan jadilah pribadi yang bisa menaklukkan ego kita, sehingga kita bisa menang apapun godaan, apapun ujian, apapun cobaan yang ada di depan mata. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa adalah dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri dan tidak jatuh dalam godaan apapun. Itu orang yang dewasa. Kiranya ini memberkati kita. Tema bulan ini memberkati kita. Jadilah pribadi yang dewasa, jadilah pribadi yang selalu menang, khususnya atas dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami selama bulan Agustus ini, sudah memberkati kami dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan hati kami, iman kami, untuk lebih bergantung lagi kepada Tuhan, untuk lebih kuat lagi di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, dan untuk lebih kuat lagi menekan setiap ego, menekan setiap keinginan untuk menang sendiri, keinginan untuk menghalalkan segala cara demi mencapai kebahagiaan yang semu. Namun biarlah Tuhan memberi kami kemampuan juga kekuatan untuk dapat memilih pilihan yang tepat di sepanjang kehidupan kami, untuk dapat menaklukkan ego kami dan memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan, meneguhkan, mengingatkan setiap hati anak-anak-Mu sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.